Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittabu'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawajid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini bisa menjadi sarana bagi datangnya kemanfaatan, keberkahan bagi kita juga untuk keluarga kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma saqatat nuqtatu sirril haqiqati intaba fiha suwarul akwan. Falamma tajarradat ila markaziha tarakat kulla suratin fi kaunin biha wa tajarradat lirrahman. Oke, ini berbicara tentang rahasia sekaligus asal usul dari berlangsungnya penciptaan. Penciptaan tentu saja memiliki awal, ya. Karena ciptaan-ciptaan itu masuk kategori hal-hal yang baru. Dan karena baru, maka mesti didahului oleh ketiadaan. Nah, suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah," pertanyaannya, "Aina Rabbuna qabla ay yakhluqal khalqah?" Di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan makhluk? Jadi ini pertanyaan yang sangat substansial, ya, berkaitan dengan dua hal sekaligus, yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berkaitan dengan adanya penciptaan dari seluruh makhluk itu. Nah, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab,
kana fi amain ma fawqahu hawaun wala tahtahu hawaun. Allah itu berada di ama. Nah, sekarang ama itu apa? Ama itu secara harfiah bermakna awan tipis yang berwarna putih. Nah, karena ini simbolik sabda Nabi ini, maka tidak mungkin diberi arti secara letterlek. Jadi di saat itu apapun belum ada, termasuk awan putih itu belum ada. Jadi ini karena keterbatasan kata-kata yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dipinjamlah idiom simbolik, kata-kata simbolik. Ya. Nanti apa yang disebut dengan amma itu? Oke, nanti kita jelaskan. Ma fawqahu hawaun. Tidak ada kekosongan di atasnya amma itu, dan di bawahnya ama itu pula demikian. Tidak ada kekosongan, tidak ada kehampaan. Nah, sekarang yang disebut oleh Kanjeng Rasul dengan istilah ama, yang arti harfiahnya itu berarti awan tipis berwarna putih, di situ maksudnya adalah sifat. Laisa fawqahu sifatun. Jadi di atas posisinya Allah Ta'ala, posisi di sini tidak menunjuk kepada ruang ya. Di atas posisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluk itu tidak ada sifat, tidak ada keterangan, tidak ada pembahasan. Di bawahnya pun juga tidak ada keterangan, tidak ada sifat, tidak ada pembahasan. Artinya apa? Di situ mutlak adalah kegaiban yang tak tersentuh oleh siapapun, oleh apapun. Karena apa yang disebut sebagai siapapun dan apapun selain Allah Ta'ala itu memang belum betul-betul ada. Tidak ada di saat itu. Jadi ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada kemutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjuk kepada kegaibannya yang mutlak. Jadi sebelum keterangan Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluk itu tidak ada keterangan apapun. Tidak ada keterangan apapun. Dari mana kita akan mengetahui keterangan tentang Allah kalau tidak dari Allah itu sendiri? Nah, tentu saja itu jauh sebelum dimulainya penciptaan alam semesta ini. Jadi karena itu ya, ada di antara para wali yang menyebutkan bahwa al-ama itu yang secara harfiah bermakna awan tipis berwarna putih itu, dan substansinya menunjuk kepada hanya adanya Allah Ta'ala. Nah, di situ ada di antara para wali yang menyebutkan bahwa itu adalah awwalu maratibil wujud. Itu merupakan pertama dari martabat wujud mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum itu tidak ada keterangan apapun. Tidak ada keterangan apapun, dan tentu saja tertutup kemungkinan untuk bisa mengetahui sebelum itu. Nah, perlu diketahui bahwa istilah sebelum di sini tidak menunjuk kepada urutan waktu lah ya. Sebab waktu ini baru. Waktu ini baru muncul bersamaan dengan munculnya ruang. Karena waktu itu adalah durasi yang dipakai untuk mengukur gerakan ruang. Jadi apa yang disebut sebagai sebelum di dalam pembahasan ini tidak menunjuk kepada rangkaian hukum waktu. Sama sekali tidak. Jadi ada seorang wali yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai al-ama itu tidak masuk di dalam rangkaian wujud. Bahkan itu adalah amrun wara al-wujud. Itu sebuah perkara yang berada di balik wujud. Di balik bahasan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.
Tapi juga ada seorang wali bernama Muhammad As-Sufi, itu menyebutkan bahwa al-ama itu merupakan awal mula martabat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Al-ama itu. Jadi kalau begitu, di saat itu ya, di saat Allah taala itu menduduki posisi al-amma itu, kemutlakannya yang tidak tersentuh oleh apapun itu, di saat itu sesungguhnya apa yang disebut sebagai alam semesta itu murni masih menyepi di dalam ketiadaan. Menyepi di dalam ketiadaan. Apakah itu ketiadaan yang dimaksud adalah ketiadaan murni? Yaitu betul-betul merupakan ketiadaan alam semesta, termasuk juga ketiadaannya sebagai gambaran atau sebagai ide Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwa kembali kepada makolahnya Ibnu Arabi yang menyatakan lamma saqatat nuqtatu sirril haqiqah intaba fiha suwarul akwan. Setelah jatuh adanya titik rahasia hakikat, titik dari rahasia hakikat segala sesuatu itu, maka tercetaklah di dalam titik itu adanya rupa-rupa alam raya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jawaban Kanjeng Rasul itu sebelum menciptakan makhluk berada di sebuah awan tipis yang berwarna putih, berada di kemutlakannya yang tak terjangkau oleh apapun, maka di saat itulah gambar-gambar alam semesta, ide-ide alam semesta itu tercetak di dalam kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Tercetak di dalam kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sebuah pandangan yang pertama. Terus yang kedua ya. Di situ disebutkan bahwa lamma habbal haqqa ta'ala az-zuhur min dzatihi li dzatihi bi muqtadha dzatihi qasama dzatau qismain ya. Setelah Allah taala senang untuk mengejawantahkan diri dari zatnya untuk zatnya dengan tuntutan zatnya. Ini apa yang disebut sebagai yang lain itu, sebagai alam semesta itu masih murni, belum ada. Jadi setelah Allah Ta'ala mencintai adanya pengejawantahan dari zatnya untuk zatnya dengan tuntutan zatnya, maka zat Allah Ta'ala itu kemudian terbagi menjadi dua. Nah, harap hati-hati di sini ya. Yang dimaksud terbagi menjadi dua itu bukan Allah Ta'ala berbilangan, bukan lebih dari satu itu ya. Bukan. Jadi ini tidak menunjuk kepada adanya pemahaman letterlek secara lahiriah, bukan. Nah, yang dimaksud dengan qasama dzatu qismain, Allah Taala menjadikan zatnya itu menjadi dua min ghairi ta'addudin fil ain, dengan tanpa adanya bilangan secara realitas. Tidak. Jadi tidak ada hubungannya dengan bilangan secara realitas sama sekali, itu tidak. Wasammal awal bil wajib, Allah Ta'ala menamai yang pertama itu, bagian yang pertama itu bil wajib, sebagai sesuatu yang wajibul wujud, yang wajib ada, harus ada, pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Terus wal qadim war rabbi wal fa'il, Allah Ta'ala juga menamai dengan Al-Qadim, yang tidak didahului oleh ketiadaan, Warab, dan pengatur alam semesta, wal fa'il, dan pelaku yang hakiki. Wa yusamma atsani, Allah Ta'ala memberikan nama, menyebut yang kedua itu bil mumkin wal hadis, dengan adanya sesuatu yang mungkin. Artinya apa? Mungkin ada. Itu bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau dikehendaki ada, menjadi realitas, ya ada dan menjadi realitas. Kalau tidak dikehendaki ada, tidak dikehendaki menjadi realitas, ya tidak ada dan tidak menjadi realitas. Itu tetap kemudian di dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran atau sebagai
ide semata. Wal hadis yang kedua itu dinamai oleh Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang baru. Jadi segala sesuatu yang baru itu pertama kali, seluruh alam semesta ini pertama kali itu bersemayam di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, ketika Allah Ta'ala cinta untuk mengejawantahkan diri dari zatnya untuk zatnya sesuai dengan tuntutan zatnya, maka Allah Ta'ala itu menyaksikan di dalam dirinya sendiri ya, adanya wajibul wujud untuk dirinya sendiri, terus adanya mumkinul wujud untuk segala sesuatu yang lain, termasuk seluruh alam ciptaan, termasuk kita ini mumkinul wujud. Kalau Allah Ta'ala wajibul wujud. Jadi yang dimaksud Allah Ta'ala membagi dirinya menjadi dua, itu tidak seperti satu barang dibelah menjadi dua, tidak. Tapi maksudnya adalah Allah Ta'ala menyaksikan gambaran seluruh makhluknya itu pada dirinya sendiri. Jadi menyaksikan gambaran segala sesuatu pada dirinya sendiri itulah gambaran alam semesta yang diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kembali kepada hadiratnya sebagai ketiadaan pula. Ini bisa dibahas agak panjang perkara ketiadaan ini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan membagi menjadi dua. Nah, itu ya yang ada keterhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluknya. Sekarang berkaitan dengan maratibul wujud atau martabat wujud itu sendiri yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa awwalu ma dhahara fil awwal ala ma qalu fi kitab maratibil wujud al-ghaibul mutlaq. Jadi berkaitan dengan maratibul wujudnya Allah Ta'ala, urut-urutan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sebuah keterangan. Yang pertama adalah al-ghaibul mutlaq, yaitu kegaiban Allah Ta'ala yang mutlak. Kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Jadi tak tersentuh oleh berbagai macam perspektif yang nisbi, mutlak. Jadi kegaiban yang mutlak ini tidak bisa ditelusuri oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ahadiyah al-musamma bitajallil awal ar-rabitah bainal butun wa zuhur. Yang kedua, dimensi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya tajalli yang merupakan pengikat, penghubung antara dimensi yang batin dengan dimensi yang zahir. Jadi setelah Allah Ta'ala berada di posisi al-ghaibul mutlak, kegaibannya yang mutlak itu, setelah itu Allah Ta'ala itu bertajalli dengan ahadiyahnya, kemahaesaannya. Dan kemahaesaan itu menjadi tali penghubung antara yang batin dan yang zahir pada segala sesuatu. Terus kemudian setelah itu maratibul wujudnya Allah Ta'ala itu al-wahidiyah. Nah, apa ahadiyah perbedaannya dengan wahidiyah? Kalau ahadiyah itu adalah dimensi kemahaesaan Allah Ta'ala yang tak tersentuh oleh apapun. Sementara al-wahidiyah itu adalah dimensi kemahaesaan Allah Ta'ala yang sudah berada pada persepsi makhluk-makhluknya. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu orang beriman kebanyakan. Nah, yang sudah dipersepsikan itu keesaan Allah Ta'ala namanya adalah wahidiyah. Nah, di saat Allah Ta'ala mengejawantahkan diri pada dimensi wahidiyahnya itu, di saat itulah menjadi tampak adanya nama-nama, adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya tajalli hadiratnya juga bisya'nil dzati, tapi dengan adanya kondisi yang menunjuk kepada kemutlakan zat Allah Ta'ala, la bisyu'un, bukan menunjuk kepada segala sesuatu yang memiliki keadaan dan hukumnya masing-masing. Itu tidak. Jadi yang pertama adalah maratibul wujudnya Allah Ta'ala al-ghaibul mutlak. Yang kedua al-hadiyah. Yang ketiga al-wahidiyah. Pada al-ahadiyah ini
di situ sudah terancang adanya hubungan antara yang batin dan yang zahir, antara yang zahir dan yang batin pada segala sesuatu yang kelak akan diciptakan. Terus pada dimensi wahidiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tampak adanya nama-nama, sifat-sifat dan tajalli-tajalli Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui nama-nama ini Allah taala kemudian menggarap makhluk-makhluknya. Allah taala kemudian menggarap makhluk-makhluknya. Jadi alam semesta ini yang diawali dengan penciptaan Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didahului oleh adanya pengejawantahan nama-nama Allah taala, didahului oleh pengejawantahan sifat-sifatnya Allah taala. Karena itu nur Kanjeng Rasul itu dicipta langsung dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Pancaran langsung dari nama Allah taala An-Nur yang maha cahaya itu. Nah, di saat itu fama sammata imtiyazun. Di saat itu tidak ada perbedaan, antara konsep-konsepnya Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu dengan segala sesuatu itu. Kenapa? Belum dimulai adanya penciptaan. Kenapa? Karena gambaran tentang segala sesuatu, ide tentang segala sesuatu itu bisa diwujudkan, bisa tetap bersembunyi di dalam konsep semata, tidak mengalami wujud secara konkret. Nah, ketika segala sesuatu itu masih mungkin untuk diwujudkan oleh Allah, mungkin saja tidak diwujudkan secara empirik oleh Allah Ta'ala, di saat itu segala sesuatu itu disebut sebagai al-a'yan ats-tsabitah, realitas yang tetap di dalam Allah Ta'ala sebagai gambaran, sebagai ide. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka diwujudkan menjadi kenyataan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka tetap selamanya hanya sebagai gambaran belaka. Itu yang disebut sebagai al-a'yan ats-tsabitah. Al-a'yan ats-tsabitah. Nah, tentu saja ya, dari dimulainya penciptaan, yaitu munculnya cahaya Kanjeng Rasul dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian dimulai adanya rangkaian-rangkaian penciptaan. Dimulai adanya rangkaian penciptaan itu. Nah, rangkaian-rangkaian penciptaan itu ya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berada di posisi amma itu. Apa di situ rangkaian penciptaan? Yaitu adanya hakikatul hayyula al-asliyah. Adanya hakikat tentang segala sesuatu di alam materi, di alam makhluk, di alam semesta ini. Hakikatnya, dan hakikatnya itu bersemayam di dalam An-Nur, di dalam cahaya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah adanya hakikat dari seluruh alam ciptaan itu, wat tabi'atil kubra, adanya tabiat, adanya watak dari alam raya ini. Adanya watak dari alam raya. Tapi itu masih belum direalisasikan ya. Masih belum direalisasikan, masih bersemayam di dalam diri nur Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kemudian setelah itu al-qalam, pena ilahi, tsummal lauh mahfud, tsummal arsy, kemudian arsy, tsummal kursi, kemudian kursi. Nah, setelah yang 4 ini, yaitu adanya pena ilahi, lauh mahfud, arsy dan kursi, lalu dimulailah kemudian adanya planet-planet. Pertama, planet Saturnus, Falakus Zuhal, kemudian planet Mustari, Jupiter, kemudian planet Marikh yaitu Mars,
kemudian planet matahari, kemudian planet Venus, kemudian planet Merkurius, kemudian rembulan, kemudian bola api, kemudian angin, kemudian udara, kemudian air, kemudian tanah, kemudian barang tambang, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan terakhir adalah hayawan. Hayawan yang terakhir diciptakan adalah Nabi Adam selaku hayawanun natik, binatang yang berpikir, kata ilmu mantik. Nah, itu urut-urutan penciptaannya, urut-urutan penciptaan. Jadi dengan begini ya, kita bisa menyaksikan dengan konsepsi, dengan ilmu pengetahuan ini, syukur-syukur kita juga bisa menyaksikan dengan disingkapnya segala sesuatu oleh Tuhan kepada kita. Kita menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memproses lahirnya alam raya itu. Dari kita memahami adanya maratibul wujud, yaitu martabat-martabat wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, kegaiban yang mutlak. Terus yang kegaiban yang mutlak itu yang digambarkan sebagai sesuatu yang berada di belakang wujud, mawara al wujud itu ya, kegaiban yang mutlak. Yang kedua, fi'ama itu padanannya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada posisi ahadiyah, kemahaesaan yang tak terjangkau oleh apapun yang lain. Yang kedua, yang ketiga, ketika berada pada dimensi wahidiyah, keesaan Allah Ta'ala di dalam persepsi makhluknya. Terus setelah itu, yaitu munculnya al-a'yan as-sabitah itu, yaitu adanya gambaran, adanya ide tentang realitas-realitas yang tetap, yang memungkinkan untuk diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memungkinkan pula untuk tidak direalisasikan oleh hadiratnya. Kemudian setelah itu tadi, yaitu munculnya hakikat dari dunia materi, dari dunia ciptaan ini. Yang kedua adalah tabiat dari seluruh alam raya. Terus yang keempat itu adalah al-qalamul a'la, yaitu pena ilahi. Yang keempat al-lauh mahfuz, yaitu adanya papan luas tak terkira yang menampung catatan takdir segala sesuatu. Yang keempat itu arsy, yang kelima kursi, yang keenam itu planet Saturnus, kemudian planet Jupiter, lalu planet Mars, planet matahari, kemudian planet Venus, lalu planet Merkurius, kemudian rembulan, kemudian bola api, kemudian udara, kemudian air, kemudian tanah, kemudian barang-barang tambang, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang. Nah, ditutup oleh manusia. Kenapa manusia itu munculnya terakhir dari seluruh alam ciptaan? Karena manusia itu ya ibarat pepohonan, manusia itu adalah buahnya. Jadi ketemu sekarang bahwa benih dari pepohonan itu adalah al-haqiqatul Muhammadiyah atau cahaya Nabi Muhammad SAW yang dimunculkan dari cahayanya Allah Ta'ala secara langsung. Terus, tapi secara fisik ya, secara fisik, manusia ini merupakan buah dari pepohonan alam semesta. Nah, buah itu diawali oleh Nabi Adam. Nanti puncak dari kesempurnaan buah itu adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 571 Masehi. Nah, ini rangkaian dari pohon alam semesta. Juga rangkaian dari maratibul wujudnya ilahi. Nah, kalau kita sudah memahami ini, insya Allah ini bisa menjadi sarana bagi semakin bertauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Gemuruh alam raya dengan adanya partikel-partikel tak terhingga, itu dalam sekejap mata bisa dibikin sirna oleh Allah Ta'ala. Dalam sekejap mata pula bisa dibikin berlipat-lipat dari yang ada.
Betapa segala-galanya, walaupun sedemikian gemuruh dan dahsyatnya, itu tak lebih seperti setitik debu di tangan kemahaan ilahi. Di sini kita menyaksikan diri berbahagia karena diperkenankan oleh Allah Ta'ala menjadi bagian dari rangkaian ciptaannya di alam semesta ini. Dan setitik debu itu senantiasa berkeluh kesah kepada Tuannya yang kemahabesarannya tak terkira-kira dan tak terukur oleh apapun. Di sini kita belajar untuk memandang penting, satu-satunya yang penting itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang penting. Kita memandang tak penting apapun yang lainnya, kecuali hanya merupakan sarana untuk bisa lebih mendekat dan berakrabia dengan Allah Ta'ala. Nah, rupanya ya, makalah ini merupakan makalah yang paling inti, yang mencakup segala makalah yang lain di dalam kitabnya Ibnu Arabi ini. Di dalam kitabnya Ibnu Arabi ini. Ini makalah yang terpenting. Karena itu disebutkan oleh syarahnya kitab ini, andaikan ini ditulis secara detail, maka membutuhkan beribu-ribu, berjuta-juta kitab. Bahkan seluruh kertas itu habis, maka penjelasan detail tentang perkara ini belum rampung. Belum rampung. Bagaimana mungkin bisa rampung? Wong ini berkaitan dengan pembahasan maratibul wujudnya Allah Ta'ala. Berkaitan dengan pembahasan seluruh rangkaian penciptaan dan rahasia ciptaan itu sendiri. Jadi nggak mungkin ada. Karena itu sampai sekarang belum rampung dituliskan adanya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keseluruhan hidup ini. Betapa kita hanya bisa terengungun-ngungun dengan kebodohan diri kita di hadapan kemahatauan Allah Ta'ala. Kita hanya bisa terengungun-ngungun dengan segenap kelemahan diri kita di hadapan kemahaan hadiratnya. Oke, ya. Moga-moga walaupun tak sepenuhnya ini bisa dipahami, moga-moga tetap bisa bermanfaat untuk diri kita, bisa barokah untuk diri kita. Siapa tahu di lain waktu Allah membukakan batin kita untuk menyelami adanya makalah yang paling mencakup di dalam kitab ini. Amin. Ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.